Halo guys, kembali lagi bersama Prio di BYD Basic City nih. Kali ini kita mau bahas perbedaan BYD Atto tipe premium, tipe dynamic, dan tipe standar nih. Nah, apa aja yang berbeda? Kita simak guys. Nah, untuk bagian luarnya ini sama persis ya, nggak ada yang berbeda sama tipe yang sebelumnya nih guys. Jadi tipe premium, tipe dynamic itu sama persis ya kalau dari luar. Dia seperti ini. Untuk velgnya dia ring 16 dan bannya juga seperti ini guys. Tapi kalau misalkan mau beli yang tipe standar itu velgnya dia lebih kecil, ringnya ring 15 dan dia pakainya velg kaleng. Dan untuk lampunya juga infonya berbeda guys, dia itu belum dilengkapi dengan LED, dia hanya halogen gitu. Dan untuk masuk ke dalam mobil itu biasanya kita bisa pakai NFC card ya untuk tipe premium dan tipe dynamic. Nah, tapi untuk tipe yang ini, tipe-tipe standar, dia nggak bisa guys. Dia nggak bisa pakai NFC card, gitu. Dan untuk kapasitas baterainya itu dia sama persis sama tipe yang dynamic. Tipe standar itu sama tipe dynamic di 30 kWh, bisa menempuh jarak di 300 km. Nah, untuk tipe yang premium itu dia 38,8, jadi bisa menempuh jarak kurang lebih 380 km. Nah, untuk bagian interior guys, dia berbeda nih. Jadi yang sebelumnya untuk tipe dynamic dia belum dilengkapi dengan kursi elektrik. Nah, untuk info di brosurnya itu dia sudah dapat guys, sudah dapat pengaturan electric seat ini seperti ini. Tapi kalau yang tipe standar dia electric seat juga, tapi cuman 4 arah. Jadi kalau ini kan kita bisa naik turun, terus maju mundur. Nah, rebahnya itu bisa diatur. Tipe premium dan tipe dynamic itu yang berbeda ya, dari tipe yang 2025 ke 2026. Nah, untuk di spionnya guys, sekarang kita bisa atur nih. Dia bisa lipat-lipat seperti ini. Ini berlaku juga untuk tipe yang dynamic. Jadi tipe dynamic sudah dapat retract gitu guys. Dan untuk bagian setirnya dia berbeda nih. Boleh kita lihat di sini. Di setir sekarang ada tombol ini guys, kamera 360. Jadi kalau kita mau beli yang tipe premium itu sudah dapat kamera 360. Jadi tinggal pencet ini nanti dia keluar. Tahu mau di setting juga bisa nih guys. Setting jadi ntar pas kita belok itu dia langsung keluar 360-nya. Itu bisa juga. Jadi segitu keren ya. Nah, untuk sekarang yang berbeda lagi sama tipe yang 2025 itu untuk setirnya guys, di sini di bawah setirnya dia sudah ada tuas transmisi. Yang sebelumnya dia ada di sini. Dia ada di sini, sekarang dia pindah ke sini. Ini sama persis seperti M6 DMI ya. Jadi sudah berbeda banget nih. Dan di sini kita ada pengaturan wiper dan ada pengaturan untuk sen. Untuk speedometernya dia masih sama seperti yang dulu ya. Nah, yang berbeda lagi di layar nih guys. Layarnya ini besar banget nih ya. Ini 12,8 inci. Kalau yang tipe dynamic itu dan tipe yang standar ya, itu sama seperti yang dulu, 10,1 inci. Dan untuk yang tipe dynamic premium itu bisa di-upgrade software. Jadi bisa pakai BYD Auto. Terus dia juga bisa pakai voice command gitu guys. Jadi bisa di atur lah ya dari head unit nih guys. Dan untuk dia ada Android Auto dan Apple CarPlay nih guys, masih sama ya. Dan yang membedakan lagi sama tipe standar itu airbagnya hanya 2 ya. Kalau yang tipe premium seperti ini, premium dan tipe dynamic itu masih sama seperti yang dulu. Jadi premiumnya itu ada 6 airbag, terus yang tipe dynamic itu ada 4 airbag. Terus kalau tipe yang standar itu hanya 2 airbag, 2 speaker. Kalau ini speakernya ada 4, tipe premium dan tipe dynamic ya. Dan yang membedakan lagi ini guys, kalau tipe premium dia sudah teleskopik. Kalau tipe yang dynamic dan tipe yang standar itu hanya teleskopik seperti ini, jadi bisa naik turun aja gitu guys. Yang membedakan lagi, oh ya ini dia, ini wireless charger untuk tipe premium aja. Tipe standar dan tipe dynamic belum dapet. Terus untuk pengaturan di sini guys, di tengah sini kita sekarang berbeda nih, sudah ganti dia. Jadi ini auto hold, ini ESC ya, electric stability control, ini segitiga pengamannya. Ini start stop engine sekarang pindah ke sini.
Dan di sini ada regenerative braking, dan di sini ada defogger. Di sini kita ada drive mode, jadi bisa diatur nih mau mode eco, mau mode normal atau sport, bisa diatur dari sini gitu. Dan untuk di baris kedua kita bisa lihat nih, oh ya di sini juga beda nih guys, ini beda nih, lampunya beda, jadi sudah berbeda sama yang dulu ya. Dan di sini juga masih tetap sama, kita kasih kaca, cermin ya, dan lampu nih. Jadi untuk yang mau ngaca ini bisa nih, ada lampunya guys. Dan untuk di belakang kita lihat, nah bangku belakang masih sama ya seperti dulu ya, seperti ini. Posisi duduknya juga sama, sama-sama belum ada tempat buat ngecas juga ya, hanya ada buat tempat taruh-taruh botol gitu ya di sini nih. Jadi ini sama persis seperti yang lama. Nah untuk di belakang dia sama persis seperti tipe yang sebelumnya. Jadi di atas sini sudah ada spoiler, sudah ada stop lamp, sudah ada lampu LED, dan di sini sudah ada sensor parkir ya. Sensor parkir udah ada juga. Terus di sini ada kamera 360 tadi. Jadi untuk tampilan luar sama persis sama seperti yang 2025. Cuman harganya aja berbeda nih guys. Untuk harganya yang tipe premium seperti ini harganya di 245 juta. Kalau kita mau beli yang tipe dynamic itu harganya di 205 juta. Kalau mau beli yang tipe standar harganya di 199 juta. Nah untuk promonya kita sekarang ada bunga 0% ya, sama seperti dulu bunga 0%. Terus kita cicilan sampai dengan 6 tahun juga kita ada, 6 tahun, 5 tahun, DP minim 15% kita ada juga. Jadi ada program 50-50 guys. Jadi kita bayar di tahun ini dan sisanya nanti 50% lagi dibayar di tahun depan. Tapi itu pakai leasing ya, tetap ada bunga dan ada asuransinya. Nah untuk yang berminat mau test drive, mau lihat-lihat unitnya, nanti langsung kontak Rio aja di 0812 899 422 nih. Atau saya taruh link WhatsApp saya di deskripsi dan di kolom komentar nih. Thank you.